Sebagai pemimpin Heavenly Devil Cult, kau mungkin tidak akan disambut di sana. Kinmu menoleh kepada kepala desa dan Cripple. Kepala desa tersenyum tipis. Karena kami sudah keluar dari desa, tidak ada salahnya berjalan-jalan. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi akhirnya mengangguk. Baik, kalian pergi ke Doset dan Little Giant Capital. Aku akan memimpin penaklukan padang rumput dan menghancurkan istana Mas Wallen. Kinmu segera mengingatkannya, jangan lupa, 100 harta rampasan itu milikku. Kau sudah berjanji aku boleh memilih sesuka hati. Aku selalu menepati janji. Jawabnya tegas. Kinmu tersenyum puas. Iya, kepala desa, dan Cripple kembali ke Kingman Pass untuk menjemput Yongxiu, putrinya, dan Fetty Dragon. Kepala desa bahkan kembali duduk di keranjang obat seperti biasa. Di tengah perjalanan, Kinmu tiba-tiba berseru, sial, aku bahkan belum pernah ke Little Giant Capital. Aku pernah, kata kepala desa santai. Isinya hanya sekelompok tulang tua yang keras kepala. Sulit membujuk mereka. Sebaliknya, Cripple tampak bersemangat. Aku belum pernah ke sana. Kalau belum mencuri dari tanah suci itu, hidupku belum lengkap. Jean-Pierre menatapnya serius. Kakek Cripple, nanti kakek dipukuli sampai mati. Cripple tertawa sambil mengusap kepala gadis kecil itu. Kier, mau jadi pencuri nomor 3 di dunia? Mau, jawab gadis kecil itu lantang. Sementara itu, di Helan Pass, seluruh pasukan sedang merapikan perlengkapan setelah kemenangan. Para jenderal melaporkan bahwa korban jiwa relatif sedikit dan sebagian besar persediaan masih utuh. Namun Sword Hall Master tiba-tiba berkata, pengajar kekaisaran, batu obat kita habis. Apa? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi langsung berdiri. Batu obat untuk pasukan baru benar-benar habis. Yuyuan Choyun segera menjelaskan. Meriam dan tungku pil yang ditingkatkan akademisi Qin mengonsumsi energi hampir 100 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Daya tembaknya memang jauh lebih kuat, tetapi seluruh persediaan batu obat habis hanya dalam satu pertempuran. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi menghela nafas panjang. Kalau begitu, pasukan baru beristirahat dahulu. Biarkan pasukan berkuda dan unit terbang melanjutkan pengejaran. Setelah batu obat dikirim, aku punya tugas lain untuk kalian. Yuyuan Choyun kemudian berkata, pasukan baru kami belum memiliki nama. Mohon pengajar kekaisaran memberinya nama. Itu hak kaisar, bukan hakku. Setelah mereka pergi, ia hanya bisa menggelang. Semua peningkatan buatan Kinmu memang luar biasa, tetapi juga menghabiskan kekayaan negara. Saat itulah seorang praktisi seni surgawi dari unit terbang jatuh di hadapannya. Pengajar kekaisaran, Jenderal Bian meminta tabib surgawi Qin segera datang ke garis depan. Apa yang terjadi? Racun dukun, pria itu membuka bajunya. Dadanya telah membusuk dan dipenuhi luka mengerikan. Seluruh pasukan terkena racun. Banyak yang sudah meninggal. Para tabib mengatakan para dukun telah meracuni sumber air. Wajah pengajar kekaisaran Perdamaian Abadi langsung berubah. Kinmu sudah berangkat ke Dosek. Aku sendiri yang akan pergi. Saat sang prajurit hendak berubah menjadi burung berkepala 9, pengajar kekaisaran menghentikannya. Jangan gunakan kekuatan sihir. Racunnya akan menyebar lebih cepat. Dengan kekuatan kultivasinya, ia membawa prajurit itu terbang menembus langit. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah melintasi ribuan kilometer. Namun bahkan sebelum mendarat, wajahnya langsung membeku. Padang rumput telah berubah menjadi lautan mayat. Tentara, penggembala, wanita, anak-anak, hingga ternak bergelimpangan sejauh mata memandang. Bau busuk memenuhi udara. Lalat mengerumuni mayat-mayat itu. Tetapi bahkan serangga yang berani hinggap langsung mati terkena racun. Di belakangnya, prajurit yang menjadi penunjuk jalan tiba-tiba memuntahkan darah bersama organ dalamnya sebelum jatuh dari langit dalam keadaan tewas. Hati pengajar kekaisaran semakin tenggelam. Bahkan jika Kinmu berada di sini, tidak mungkin menyelamatkan semua orang. Racun itu telah mencemari seluruh padang rumput. Di tengah lautan mayat, ia menemukan Bian Jenyun beserta sejumlah kecil prajurit yang masih hidup. Tubuh mereka mulai membusuk, tetapi kultivasi Bian Jenyun yang tinggi masih mampu menahan racun. Jenderal tua itu duduk,
memeluk jasad putranya sendiri. Tatapannya kosong. Jenderal Bian Zhengyun perlahan mengangkat kepala. Pengajar kekaisaran hanya berkata lirih, "Jangan kembali ke Highland Pass, tetaplah di sini." Bian Zhengyun berteriak dari belakangnya, "Pengajar kekaisaran, masih banyak putra kekaisaran perdamaian abadi di sini. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja." Tubuh pengajar kekaisaran bergetar, tetapi ia tetap melangkah pergi tanpa menoleh. Setelah kembali ke Highland Pass, ia berdiri di depan para praktisi seni surgawi yang membawa labu-labu hijau raksasa. Tak seorang pun berani berbicara. Akhirnya ia memejamkan mata. Mulai banjiri seluruh padang rumput. Bersihkan racun dukun. Labu-labu hijau terbuka. Awan hitam memenuhi langit. Petir bergemuruh. Lalu hujan deras mengguyur tanpa henti. 10 hari kemudian, hujan akhirnya berhenti. Padang rumput telah berubah menjadi lautan air. Pengajar kekaisaran kembali memasuki wilayah itu. Ribuan mayat manusia dan ternak kini tenggelam di bawah air. Ia menemukan Bian Zhengyun masih berada di tempat yang sama. "Jenderal Bian, mari pulang." Jenderal tua itu menatap kosong. "Aku membawa mereka keluar, tapi tak mampu membawa mereka pulang. Aku tak layak menghadapi mereka. Pengajar kekaisaran, bawalah jasad kami kembali ke kekaisaran." Sebelum pengajar kekaisaran sempat menjawab, Bian Zhengyun menghunus pedangnya. Dengan satu tebasan, ia memenggal kepalanya sendiri.